Pernah nggak sih kalian buka Al-Quran terus di baris paling pertama, malah ketemu teka-teki? Nah, surah Sad itu persis kayak gitu. Kali ini kita bakal coba selami bareng-bareng gimana ceritanya sebuah surah yang awalnya penuh misteri, ternyata isinya tuh petunjuk yang jelas banget soal kepemimpinan dan juga janji ketenangan yang abadi. Oke, kita mulai dari paling awal ya. Jadi surah Sad ini, sama seperti 28 surah lainnya, itu nggak diawali dengan kalimat atau kata yang biasa kita kenal. Nggak, malah kita tuh langsung disambut dengan sesuatu yang unik dan misterius. Cuma satu huruf tunggal, berdiri sendiri, dan langsung bikin kita penasaran dari awal. Nah, fenomena kayak gini tuh dikenal sebagai huruf muqoto'ah, atau gampangnya huruf-huruf terpotong. Anggap aja ini kayak kode ilahi yang emang nggak membentuk kata-kata biasa. Justru disitulah letak salah satu keajaiban Al-Quran. Ini seolah jadi pengingat kalau kita tuh lagi berhadapan sama sesuatu yang ya jauh di atas pemahaman kita sebagai manusia. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama contoh-contoh yang terkenal, kayak misalnya Alif Lam Mim di awal surah Al-Baqarah atau Yasin. Nah, khusus surah yang lagi kita bahas ini, surah Sad, itu diawali cuma dengan satu huruf tunggal aja, Sad. Terus, apa dong artinya? Nah, selama berabad-abad, para ulama tuh sampai pada satu kesimpulan yang sama. Makna pastinya hanya Allah yang tahu. Dan ini seolah jadi pesan pertama buat kita bahkan sebelum kita baca lebih jauh. Semacam pengingat gitu, untuk mendekati kitab suci ini dengan rendah hati, mengakui kalau ilmu sang pencipta itu ya jauh-jauh banget di atas jangkauan kita. Tapi yang luar biasanya tuh, Al-Quran sering banget menempatkan misteri ini persis sebelum ayat-ayat yang pesannya justru sangat jelas dan kuat. Jadi seolah-olah teka-teki di awal tadi itu fungsinya buat nyiapin pikiran kita biar siap menerima petunjuk-petunjuk praktis yang bakal datang setelahnya. Nah, petunjuk praktis yang pertama ini adalah sebuah arahan yang kuat banget. Khususnya ditujukan buat mereka yang punya kekuasaan dan wewenang. Dan ini digambarkan dengan sangat indah lewat kisah Nabi Daud. Oke, di ayat 26 kita langsung nemuin inti pesannya. Di sini Allah bicara langsung ke Nabi Daud dan menyebut beliau sebagai khalifah. Ini bukan sekedar pemimpin biasa loh ya, tapi lebih kayak seorang manajer atau perwakilan di bumi. Dan barengan sama gelar ini, datang juga sebuah mandat yang spesifik banget tentang gimana seharusnya kekuasaan itu dijalankan. Dan kalau kita perhatiin lagi, ayat ini tuh sebenarnya kayak ngasih kita formula ya, semacam 4 langkah buat kepemimpinan yang adil. Dan ini relevan banget, bukan cuma buat raja atau presiden, tapi juga buat manajer di kantor, orang tua di rumah, ya, pokoknya siapapun yang punya tanggung jawab. Intinya tuh sederhana tapi dalam banget. Keadilan harus selalu di atas keinginan pribadi. Titik. Nah, setelah bahas tanggung jawab besar seorang pemimpin, surah ini tuh dengan indahnya beralih fokus. Sekarang, bahasannya jadi lebih personal, lebih universal, menyentuh salah satu kekhawatiran terbesar kita semua sebagai manusia, dan langsung memberikan janji yang menenangkan. Oke, pesan kunci yang kedua. Ini adalah sebuah janji yang sumpah menenangkan banget dari Allah. Ini soal rezeki, soal kecukupan hidup kita. Sebuah pesan yang benar-benar membawa harapan dan rasa damai. Coba deh, kita resapi bareng-bareng kekuatan ayat 54 ini. Gak ada syarat, gak ada pengecualian. Benar-benar cuma sebuah pernyataan yang absolut dan menenangkan, rizki dari kami tidak akan habis-habisnya. Wow, ini tuh kayak jaminan ilahi yang memang dirancang untuk meredakan kecemasan kita yang paling dalam. Nah, satu hal yang penting banget buat dicatat, rezeki di sini tuh bukan cuma soal uang ya. Para ulama ngejelasin kalau rezeki terbesar itu bisa jadi justru yang sifatnya spiritual. Coba bayangin deh, bisa tidur nyenyak malam-malam tanpa rasa cemas, atau punya iman yang kokoh waktu lagi diuji. Nah, itu juga bagian dari rezeki yang nggak ada habisnya. Dan dua-duanya sama-sama nggak ternilai harganya. Dan inilah alasannya kenapa banyak orang merenungkan ayat ini di kehidupan sehari-hari mereka. Karena keyakinan pada janji ini tuh bisa jadi kayak penawar buat rasa cemas soal masa depan. Waktu kita benar-benar percaya, disitulah lahir yang namanya tawakal. Rasa pasrah yang tulus sama Allah. Dan dari situlah, cara kita melihat dunia mulai berubah. Dari sudut pandang berkelimpahan, bukan lagi kekurangan. Oke, jadi sampai di sini kita udah lihat ada misteri yang bikin penasaran, ada perintah yang jelas banget soal keadilan, dan ada janji yang menenangkan jiwa. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa semua ini disajikan barengan? Apa sih benang merahnya? Nah, disinilah semua bagian tadi, misteri, perintah, dan janji, akhirnya nyambung. Bagian terakhir ini bakal ngungkap kenapanya, menjawab pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya, untuk apa sih Al-Quran ini diturunkan? Dan jawabannya ada di ayat 29.
Ayat ini tuh kayak pernyataan misi utama, bukan cuma buat surah Sad, tapi buat Al-Quran secara keseluruhan. Ternyata, kitab suci ini diturunkan untuk dua tujuan utama. Pertama, supaya ayat-ayatnya kita renungkan. Dan kedua, supaya orang-orang yang mau berpikir bisa ngambil pelajaran. Nah, kata kunci yang merangkum semua ini adalah tadabbur. Ini tuh lebih dari sekedar baca dari awal sampai akhir ya. Tadabbur itu proses yang aktif, menggali, merenung, dan nanya ke diri sendiri, oke, apa pesan ayat ini buat hidup gue ya? Nah, interaksi semacam inilah yang diharapkan Allah dari kita. Dan sekarang semuanya jadi masuk akal kan? Misteri di awal itu bukan cuma teka-teki, tapi jadi pembuka obrolan. Perintah soal keadilan itu bukan cuma aturan, tapi jadi bahan renungan soal tanggung jawab. Dan janji rezeki itu bukan cuma buat tenangin, tapi buat ngebangun kepercayaan. Semuanya dirancang sebagai pemicu, biar kita mau melakukan tadabur alias refleksi mendalam. Jadi, surah Sad itu benar-benar membawa kita dalam sebuah perjalanan yang lengkap ya. Dari misteri yang bikin penasaran, lanjut ke kejelasan soal tanggung jawab, dan diakhiri dengan ketenangan jiwa. Nah, pertanyaan terakhir bukan buat saya lagi, tapi buat kalian semua. Dari semua yang kita bahas tadi, pelajaran mana sih yang paling kena di hati dan bakal kalian bawa untuk direnungkan hari ini?